Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Jadi ini adalah soka-sokaan aku yang keempat, case 4 tentang ankle sprain. Sebelumnya teman-teman bisa lihat dan bisa dengar juga aku udah bikin soka-sokaan di case 1 herpes zoster, case 2 Nyepithia specie, kalau ketiga dari hepatitis seborrheic udah bikin juga, walaupun memang masih banyak kekurangan. Nah, kita bakal bahas lagi next di case 4 ini tentang ankle sprain, yang mana ankle sprain ini adalah salah satu ortopedi lah. Kita masuk ke departemen ortopedi, yang mana sebelumnya itu kan kita udah belajar penyakit-penyakit kulit. Oke, langsung aja ke OVC-nya. Maaf, pencet. Nah, di sini di OVC ini kan tertera ya bahwa ada pelajar SMA dengan keluhan utamanya sakit pada tenggorokan, kemudian sakit pada pergelangan kaki kanan, sakit pada pergelangan kaki kanan, artinya ankle-nya itu sakit disebabkan terjadinya jadi kan kita lihat dia itu kan sakit pada pergelangan kaki kanan ya. Dari sana kita harus analisis kok bisa timbul sakit gitu. Makanya ada kemungkinan mungkin aja dia itu ada cedera di tendon ataukah cedera di ligamen. Oke, kita juga lakukan anamnesis. RPS-nya itu sakitnya itu kian lama kian sakit dan bengkak, berjalan terasa sakit. Artinya dari keluhan utama dan RPS yang tadi disebutkan, sakitnya itu muncul dan bengkaknya itu muncul karena mungkin saja si ankle-nya itu menjadi titik tumpu tubuh sehingga menopang berat badan si pelajar SMA. Yang artinya ketika si ankle-nya jadi titik tumpu, maka kian lama kian sakit dan bisa jadi bengkak. Bengkak ini terjadi karena memang ada akumulasi cairan pada interstisial gitu ya. Kemudian jika cairan interstisialnya ngumpul terus bisa jadi memar. Nah, memar ini terjadi karena pecahnya pembuluh darah, yang mana darahnya itu menuju ke interstisial, maka timbullah memar seperti itu ya. Kemudian RPD. Dari RPD ini di poin pertama belum pernah mengalami gangguan sensasi dan rasa kesemutan di sangkal. Kemudian memberikan krim anti nyeri, namun keluhan malah semakin bertambah. Artinya si krim yang dipakainya itu tidak tepat gitu, bukan obat yang tepat gitu. Kemudian si RPK-nya, ibu pasien kerap terkilir bila berjalan cepat di jalan yang kurang rata. Nah, ketika berjalan cepat di jalan yang kurang rata, ini mengakibatkan terjadinya penampakan kaki yang tidak sempurna. Misalnya terjadinya plantar fleksi, kan plantar fleksi itu kayak posisinya tuh kaki siku-siku terus dikeatasin gitu ya. Nah, itu plantar fleksi yang menyebabkan kaki terkilir gitu. Terus RP-SOS-nya, dia itu seorang pelajar SMA bertanding di Liga Futsal. Nah, ini tuh berarti ini terjadi karena memang biasanya terjadi pada orang-orang yang punya aktivitas yang berlebih gitu, seperti seorang olahragawan, seorang atlet. Begitupun ini belajar SMA, dia seorang atlet mungkin ya di Liga Futsal gitu. Nah, dari sana sebenarnya dari OPC juga sebenarnya dilihat juga dari looknya itu kan warna kulitnya itu sama dengan kaki yang sehat. Warna kulit itu sama dengan kaki yang sehat, namun terlihat sedikit memar dan bengkak di dekat garis persediaan kaki di bagian depan luar. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan bahwa si memar dan bengkaknya itu terjadi karena ada akumulasi cairan pada interstisial. Kemudian dalam kondisi yang lebih parahnya lagi, ini bisa menyebabkan pembuluh darahnya itu pecah. Ketika pecah, maka darah-darah itu akan berakumulasi di interstisial. Nah, itu yang menyebabkan munculnya bengkak dan memar. Kemudian feel, yang dirasakannya itu ada nyeri tekan, pastilah ya, karena ada nyeri ketika ditekan di garis persendian kaki di bagian depan luar kaki. Jadi kaki
teraba, jadi kayak terasa sakit gitu. Nah ini disebabkan timbul rasa sakit ini, kayak timbul rasa nyeri ini karena ada rangsangan saraf nosireseptor gitu kan sebagai reseptor nyeri. Kemudian move, gerakan sendi pergelangan kaki kurang maksimal karena nyeri. Gerakan sendi stabil, pastinya ini kurang maksimal, tentunya kan ini tujuannya untuk menahan rasa nyeri setiap menggerakkan sendi. Dan juga mungkin aja ini nyeri karena cedera dari ligamen atau tendonnya gitu ya, berdasarkan hipotesis kita. Nah, kemudian NVD, pulsasi dalam batas normal, motorik normal, kekuatan 55, sensibilitasnya normal. Berarti sarafnya itu masih normal. Dari sana juga kita bisa, dari pemeriksaan fisik juga tanpa kesakitan, aksila leher DBN, toraksnya simetris, bunyi nafas normal, suara jantung normal, abdomen datar, bising ususnya terdengar, status lokal regio engkel kanan. Mohon maaf ya teman-teman, tadi saya ketinggalan, harusnya hipotesis dulu yang saya bahas gitu. Jadi dari hasil anamnesis dan juga dari inspeksi palpasi itu diambil beberapa hipotesis. Yang pertama itu ada kemungkinan ankle sprain, yaitu ankle sprain itu cedera pada ligamen. Kemudian fraktur tertutup, dislokasi ankle dan juga ankle strain. Nah, dari berbagai pemeriksaan fisik dan juga ada pemeriksaan penunjang lain, bisa disingkirkan hipotesis yang lain, yaitu yang pertama itu fraktur tertutup. Oke, lanjut. Jadi kan tadi hipotesisnya itu yang pertama itu ankle strain juga, fraktur tertutup dan dislokasi ankle. Nah, ankle strain ini disingkirkan. Kenapa? Karena ankle strain ini adalah cedera pada otot ataupun tendon gitu. Sedangkan ini mungkin si pelajar SMA ini bisa dilakukan pemeriksaan X-ray ataupun MRI untuk melihat cedera mana sih yang terlihat gitu ya. Ternyata ligamennya yang cedera gitu. Maka disingkirkanlah ankle strain, karena ankle strain ini adalah cedera di bagian otot tendon ankle, karena mungkin penegangan akibat kecelakaan ya sama ya, karena aktivitas, dan biasanya ini cedera di bagian tendon Achilles, yang mana tendon Achilles ini adalah disusun oleh dua otot, yaitu musculus gastrocnemius dan musculus soleus. Setelah itu maka disingkirkanlah hipotesis ankle strain. Kemudian fraktur terbuka. Nah, kalau fraktur terbuka, fraktur tertutup. Nah, kalau fraktur tertutup kan fraktur di mana ada hubungan fragmen fraktur dengan dunia kayak di dalam gitu, kayak ada patah mungkin saja di bagian tulang-tulang di sekitar tendon atau ligamen gitu. Ada kemungkinan dia fraktur tertutup seperti os tibia atau os tibula ataupun os calcaneus, tulang di sekitar pergelangan kaki tersebut. Itu disingkirkan karena memang berdasarkan pemeriksaan X-ray-nya juga tulangnya itu nggak ada yang patah. Kemudian dislokasi ankle, secara definisi kan kalau dislokasi ini kan kayak bergesernya satu atau lebih tulang pada persendian, kayak pergeseran kan, dislokasi, pergeseran tulang pada persendian, di mana terjadi kehilangan kontak total dengan permukaan sendi dari sisi tulang pasangannya gitu. Nah, ini kan karena memang tidak berhubungan dengan tulangnya, maka dislokasi ankle juga disingkirkan juga. Maka ditegakkanlah diagnosis yaitu ankle sprain. Setelah itu dilakukan penata laksanaan farmakologi dan non farmakologi. Dan farmakologinya itu diberikan obat anti nyeri, non farmakologinya itu ada RICE, yaitu rest, ice, compress, dan E-nya itu elevation. Rest itu adalah si kakinya itu perlu diistirahatkan, artinya harus diimobilisasi, membatasi pergerakan. Kemudian ice ini tuh dikompres dengan
RS selama 15-20 menit untuk vasokonstriksi gitu. Kemudian C, kompres. Kompres ini artinya penekanan. Penekanan biasanya diberikan menggunakan perban elastik oleh dokter gitu. Kemudian si C ini, si kompres ini sebenarnya untuk mendukung ice juga. Kemudian elevasi ini tuh untuk kayak menaikkan ankle ke atas sekitar 15-20 cm di atas jantung, yang mana tujuannya agar darah itu menuju jantung gitu ya, agar darah tidak menuju ke area yang cedera seperti itu. Kemudian non farmakologinya limitasi tumpuan. Oke, kita next ke basic science dan ankle strains dari case ini. Kita bahas dulu basic science-nya kan muskuloskeletal. Kita tadi sudah menyinggung tentang otot, menyinggung tentang tulang. Tentunya di basic science ini saya mencantumkan anatomi, histologi, fisiologi dari otot dan tulang. Sesuai dengan kasus, tulangnya itu bagian ankle ya, jelas. Dan ada sendi-sendi yang berhubungan. Articulatio talocruralis, articulatio subtaris, dan articulatio tibiofibularis. Nah, kemudian otot dan sarafnya juga dorsofleksi dengan musculus tibialis anterior, itu di bagian anterior, di bagian kompartemen anterior. Kemudian dipersarafi oleh nerve foraneus profundus. Kemudian ada posisi plantar fleksi dengan menggunakan otot musculus gastrocnemius dan dipersarafi dengan nerve tibialis. Kemudian ada gerakan eversi oleh otot peroneus longus dan brevis yang dipersarafi oleh nerve proneus superficialis, seperti itu. Jadi saat ankle sprain, saat cedera ligamen itu biasanya terjadi saat jadi biasanya karena longgarnya ligamen atau karena sepatu dengan hak yang tinggi ya, itu di clinical science ankle sprain ya. Kita ke basic science-nya dulu. Terus histologi dari tulang dan otot. Nah, di bagian histologi tulang ini ada beberapa bagian harus kita ketahui. Di gambar di sana ada osteosit, ada lacuna, canaliculi, canal Havers, dan ada lamella. Sebenarnya ada banyak lagi gitu. Cuma ini adalah bagian-bagian utama dari bagian-bagian histologi dari tulang. Osteosit ini kan sel tulang yang matang, yang mana osteosit ini berasal dari osteoblast. Nah, osteosit ini tempatnya itu ada di lacuna, jadi lakunanya tempat dari osteosit. Kemudian ada canaliculi. Nah, canaliculi ini merupakan bagian sitoplasma yang memanjang dari osteosit untuk difusi nutrisi ke osteon. Kemudian ada habis itu canal Havers. Canal Havers ini adalah saluran yang berisi pembuluh darah dan saraf tentunya. Kemudian ada lamella. Lamella ini adalah lempeng tulang yang tersusun konsentris mengelilingi lakuna gitu. Ini mengelilingi lakuna atau canal Havers. Nah, ada tambahan lagi, sebenarnya ada canalis Pogman. Nah, canalis Pogman ini adalah saluran penghubung canalis Havers. Jadi satu canalis Havers dengan satu canalis Havers ini dihubungkan oleh canalis Pogman. Kemudian otot, kita ke otot. Nah, di otot ini ada sarkolema, ada sarkoplasma. Sarkolema ini kayak mirip membran plasmanya gitu loh. Cuma ini membran plasmanya ada di otot, namanya sarkolema. Ada sarkoplasma mirip-mirip kayak sitoplasmanya. Kalau myofibril ini merupakan gabungan dari filamen tebal dan filamen tipis. Kemudian sarkoplasma reticulum. Kemudian ada sarkomer. Sarkomer ini adalah satu unit fungsional dari otot gitu. Jadi intinya sih kalau sarkoma ini kayak filamen dalam myofibril yang tersusun secara kompartemen. Kemudian ada actinamyosin. Jadi actinamyosin ini ada di dalam satu sarkoma dalam satu myofibril. Jadi aktin ini adalah filamen tipis, sedangkan myosin ini myosin filamen tebal. Kalau filamen tebal itu disebut dengan pita A ya. Kalau tipis itu I gitu. Sebenarnya ada banyak lagi sih bagian kayak zona H, zona M, kemudian
ya banyak lagi sebagian-bagian yang lain. Kemudian secara fisiologi tulang ini kan fungsinya untuk menopang, tentunya menopang tubuh, dan proteksi. Tentunya ini proteksi untuk melindungi organ-organ dalam. Kemudian gerakan homeostasis produksi sel darah, karena di dalam darah juga ada sumsum sumsum merah ya yang fungsinya itu untuk memproduksi darah. Kemudian otot secara fisiologi fungsinya untuk memproduksi gerakan tubuh ya, karena kan tulang ini kan sebagai fisiologi pasif ya, kalau ini kan aktif. Kemudian stabilisasi posisi tubuh dan menggenerasi panas. Tambahan lagi, jadi kan tadi fungsi otot itu memproduksi gerakan tubuh, yang mana gerakan-gerakan yang dibutuhkan tubuh kita itu kan membutuhkan fungsi yang terintegrasi gitu dari otot skeletal, tulang, dan sendi. Kemudian stabilisasi posisi tubuh, artinya kontraksi otot skeletal ini untuk stabilisasi sendi kan ini otot skeletal, dan membantu menjaga posisi tubuh seperti berdiri ataupun duduk. Kemudian menyimpan dan menggerakkan substansi dalam tubuh. Kemudian ada menggenerasi panas juga, yang mana menggenerasi panas ini kan saat jaringan ototnya berkontraksi, nah ini bisa menghasilkan panas yang disebut dengan proses termogenesis gitu. Kontraksi involuntar dari otot skeletal ini contohnya itu menggigil itu kan menggenerasi panas tujuannya. Jadi itu kan meningkatkan produksi panas seperti itu. Di dalam otot juga kan ada protein-protein otot. Nah, protein otot ini ada 3, ada protein kontraktil, ada protein regulatori, ada protein struktural. Nah, protein kontraktil ini ada aktin dan miosin yang sudah saya sebutkan tadi. Sedangkan ada protein regulatori, ada tropomiosin dan troponin. Nah, ini tuh sangat berperan dalam kontraksi otot. Kemudian protein struktural ada titin, ada myomesin, ada hemulti, dan dystrophin dan lain-lain sebagainya. Oke, selanjutnya saya juga bakal bahas mengenai mekanisme kontraksi otot. Jadi secara singkatnya itu kan impuls tiba di neuromuscular junction, yaitu yang menyebabkan si impuls ini ketika sampai di neuromuscular junction itu akan menyebabkan pembebasan dari asetilkolin. Nah, ini asetilkolin. Nah, asetilkolin jadi kayak dibebaskan karena ada saraf atau impuls dari neuromuscular junction. Jadi ini si asetilkolin ini akan memicu pembebasan ion Ca dari retikulum sarkoplasma. Nah, Ca ini akan pembebasan Ca ini dari retikulum jadi ada si asetilkolin ini menyebabkan pembebasan Ca dari retikulum sarkoplasma. Nah, yang mana Ca ini sangat berfungsi sekali dalam kontraksi otot. Jadi ketika kan tadi kan protein regulator ada troponin, ada tropomiosin. Nah, si troponin ini punya 3 subunit kepala yang fungsinya si 3 ini berfungsi untuk mengikat Ca, kemudian yang keduanya untuk mengikat nempel di tropomiosin, dan yang satu lagi buat satunya lupa. Nah, jadi si Ca ini akan terikat pada troponin karena sehingga terjadi perubahan struktur troponin. Nah, perubahan struktur ini menyebabkan aktifnya tropomiosin kayak gitu. Kayak digeser gitu loh. Ketika si Ca nempel ke troponin, yang awalnya kayak gimana ya? Si troponin ini kayak kayak ngegeserin tropomiosin. Kan tropomiosin ini asalnya dia nempelnya tuh di bagian aktif buat nempelnya miosin ya. Tapi sama si Ca itu nempel ke troponin. Si troponin ini ngegeser akhirnya si bagian aktifnya itu bakal bisa ditempati sama si miosin gitu, yang nantinya si kepala miosin ini akan menarik aktin pada daerah aktif tersebut dengan bantuan ATP, dan setelah itu terjadilah kontraksi otot kayak ngegeser si miosin ini kepala miosin ini menggeser aktin, dan untuk relaksasi untuk kembalinya lagi maka perlu ATP lagi gitu, perlu ATP, dan posisinya itu akan kembali kayak gitu ya. Intinya sih seperti itu ya, pokoknya kayak gitu deh. Setelah itu kita ke clinical signs dari ankle sprain. Nah, di sini kan secara definisi clinical signs ankle sprain ini adalah cedera pada ligamen. Nah, sebenarnya kadang bingung ya. Kadang-kadang dokter suka bingung dan dokter suka melakukan pemeriksaan X-ray, pemeriksaan ronsen gitu ya, foto polos untuk melihat
pasien ini biasanya kayak kan ada kemiripan ya, apakah ini fraktur, apakah ini cuman cedera aja. Nah kadang-kadang kita melihat untuk essay takutnya ini fraktur gitu, tapi ada aturan yaitu otawarus yang mempermudah itu, jadi nggak usah pakai pemeriksaan X-ray, dengan otawarus juga bisa gitu. Kadang-kadang ternyata setelah di X-ray hampir kebanyakan pasien cuman cedera aja gitu, artinya kan itu kayak membubazirkan biaya X-ray tersendiri. Maka ada nih suatu aturan untuk mempermudah ciri khas dari cedera-cedera pada ankle gitu. Nah ya intinya itu sih pokoknya, kalau ankle sprain ini adalah cedera pada ligamen. Terus etiologinya ya karena memang ini di sini kan gerakan ankle itu melebihi kekuatan ligamen. Artinya kan kekuatan ligamen itu kan ada batasnya. Ketika gerakan itu berlebihan, otomatis ligamen itu kan jadi kayak udah nggak kuat lagi, akhirnya ya putus gitu loh. Sehingga ya ketika gerakan pergelangan kaki yang melebihi kekuatan ligamen ankle ya terjadilah putus atau cedera. Kemudian sebenarnya ada faktor ekstrinsik dan intrinsiknya. Faktor ekstrinsiknya itu karena olahraga ya jelas lah ya. Jadi seorang olahragawan itu sangat rentan. Kemudian sepatu hak tinggi karena memang bisa jatuh. Kemudian faktor intrinsiknya itu wanita, ROM, room of action, terbatas ankle, berkurangnya proprioresepsi, kemudian defisiensi pada keseimbangan, BMI rendah, dan abnormalitas ankle. Karena ankle yang abnormal secara anatomi artinya ya entah itu longgar ligamen, itu bisa menyebabkan salah satu etiologi dari ankle sprain. Kemudian epidemiologinya kan atlet biasanya dan wanita. Kemudian faktor resiko longgar ligamen, kemudian sepatu tinggi, kelainan postur tumit yang mengarah ke dalam, kemudian olahraga contohnya basket. Gejala klinisnya timbul nyeri, kemudian swelling atau pembengkakan, dan terkadang ada memar, ada pergerakan yang terbatas. Kemudian dari sana juga ada klasifikasi pada ankle sprain gitu. Mulai dari derajat 1 sampai derajat 3 ada ciri khas. Nah ini tuh si klasifikasi ini untuk memudahkan gitu dokter menentukan derajatnya. Jadi derajat ini ditentukan dari tingkat kerusakan yang terjadi. Apakah ada robekan kecil di serat yang membentuk ligamen ataupun robekan besar gitu. Nah di derajat 1 ini terlihat ya sebenarnya terjadi peregangan dari ligamen, tetapi ya kelihatannya itu masih seperti normal. Tetapi jika dilihat secara mikroskopis akan ditemukan robekan-robekan kecil pada serat ligamen. Kemudian di derajat 1 ini akan terasa nyeri ringan dan membengkakan terjadi di sekitar pergelangan kaki. Kemudian yang di derajat 2, nah di derajat 2 ini sebagian serat ligamen terlihat robek. Ya, jadi nggak full itu, masih sebagiannya. Nah, ini menyebabkan pembengkakan yang cukup berat di ankle ataupun memar di atas dan bawah sendi pergelangan kaki. Dan terdapat kelonggaran atau ketidakstabilan pergelangan kaki pada saat dilakukan pemeriksaan gitu. Kemudian di derajat 3-nya itu ya ini robekannya itu udah full. Nah ini bisa menyebabkan nyeri yang signifikan dan pembengkakan hebat di sekitar pergelangan kaki. Kemudian pemeriksaan akan didapatkan ketidakstabilan hebat dari sendi pergelangan kaki. Diagnosisnya anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Kemudian jadi pemeriksaan fisik dari si ankle ini terlihat gitu ya, ada kerusakan pada ligamen yang luas. Kemudian ada pemeriksaan penunjang yaitu foto ronsen sebenarnya. Nah foto ronsen ini sebenarnya kayak untuk menyingkirkan hipotesis fraktur. Kenapa? Karena kan foto ronsen ini kan akan terlihat tulang aja gitu. Kalau jaringan-jaringan lunak seperti tendon dan ligamen itu nggak kelihatan. Maka kalau jadi dari foto ronsen kelihatan nih ini tuh karena tulang patah ataupun kenapa gitu ya. Jadi foto ronsen ini tidak dapat digunakan untuk mengevaluasi ligamen. Nah untuk melihat ligamen atau tendon ataupun jaringan lunak itu bisa dilakukan pemeriksaan
MRI, karena MRI ini kan akan kelihatan gitu ya jaringan-jaringan lunak. Dan dari MRI juga bisa kelihatan nih tingkat kerusakan untuk menentukan derajat yang tadi sudah kita bahas. Jadi dari MRI ini kan bisa kelihatan nih ligamen yang rusak, stabilitas ligamen yang tersisa ya bisa kelihatan. Kemudian prognosis dan rehabilitas mediknya, jangkauan gerak tanpa perlawanan, latihan eversi, menguatkan otot peroneal, berjalan jinjit, berjalan dengan tumit kaki, olahraga bertahap. Kemudian tadi kan Ottawa Rules ya, jadi Ottawa Rules ini lebih jelasnya adalah pedoman klinis dalam membantu mendiagnosis ankle fracture dan membedakannya dengan akut ankle injury lainnya, seperti contohnya ini ankle sprain. Jadi sebenarnya tujuannya itu adalah mengurangi penggunaan X-ray dalam mengevaluasi kasus akut ankle injury gitu, karena pada prakteknya masih banyak dokter yang cenderung melakukan X-ray untuk menyingkirkan diagnosis ankle fracture, namun ternyata cuman cedera biasa gitu. Jadi intinya si Ottawa Rules ini untuk pedoman untuk membedakan antara ankle fracture dengan ankle injury gitu. Nah, jadi ada nyeri pada area malleolar disertai dengan nyeri tekan pada tepi posterior atau ujung dari lateral malleolus sekitar 6 cm dari bagian terbawah dari tulang fibula. Kemudian ada nyeri tekan pada tepi posterior atau ujung dari medial malleolus. Dan juga ketidakmampuan pasien untuk menopang berat badan dan berjalan 4 langkah setelah cedera saat evaluasi. Nah, ini bisa menjadi kan pedoman gitu. Selain nyeri pada area malleolar, nyeri juga di bagian midfoot, di atas kaki gitu ya. Nyeri tekan pada bagian dasar dari metatarsa kelima atau nyeri tekan di atas tulang navikular, dan juga ada ketidakmampuan pasien untuk menopang berat badannya dan berjalan 4 langkah saat evaluasi. Nah, jadi si Ottawa Rules ini dinyatakan positif apabila terdapat nyeri baik pada area malleolar atau di area midfoot disertai dengan gejala yang tadi disebutkan tadi kan. Kemudian ya seperti itu. Itu adalah pedoman klinis untuk membedakan antara ankle yang fraktur ataupun ankle yang cuma secedera aja lewat Ottawa Rules gitu. Kita lanjut ke patofisiologi dari ankle sprain. Nah, di patofisiologi ini kita mulai dari pergeseran pusat beban tubuh. Ini kan karena sesuai dengan etiologi, apakah karena seorang olahragawan, seorang atlet yang memang secara aktivitas dia pergerakannya itu banyak melakukan tumpuan kaki gitu. Nah, ini ketika pergeseran pusat itu bisa ke lateral atau bisa ke medial. Nah, ke lateralnya dulu berarti ke arah lateral. Nah, di lateralnya itu medial malleolus kehilangan stabilitas sehingga terjadi fleksi plantar dan inversi yang membuat si serabut ligamen ini artinya tidak dapat menahan. Nah, bisa jadi ligamen-ligamennya itu terputus, dan ligamennya itu contohnya yaitu ada talofibular anterior, kemudian talofibular posterior, dan ligamentum calcaneofibular. Nah, itu ke arah lateral. Dan ke arah medialnya itu bisa menyebabkan si medial malleolus ini akan kehilangan stabilitas sehingga terjadi eversi yang nantinya sama ligamennya itu tidak dapat menahan tekanan gitu. Sebenarnya lebih cenderung ke arah lateral sih ya. Nah, ligamennya robek akan menyebabkan pendarahan. Dari sana terjadi infiltrasi fibrin yang menyebabkan ketika pendarahan maka darahnya itu akan berhenti gitu, dan lukanya tertutup akan terlihat hematoma dan terlihat juga kayak memar gitu. Nah, dari pendarahan juga akan terjadi inflamasi. Nah, dari inflamasi ini biar agar mekanisme inflamasinya itu benar-benar nggak bisa diatasi ataupun bisa dihindari gitu, nggak bisa dihindari sebenarnya, kayak biar nggak terlalu sakit, maka bisa dikasih kompres es yang tadi di bagian non farmakologi ada RICE kan, di bagian esnya itu bisa dikompres dengan es sekitar 15-20 menit untuk vasokonstriksi gitu. Nah, karena tadi si inflamasi ini
mensekresikan beberapa mediator kimia, yaitu prostaglandin, bradikinin, dan histamin. Nah, dari histamin dulu kan, histamin itu dia menyebabkan vasodilatasi dan permeabilitas itu kan meningkat. Dari sana juga akan menyebabkan edema dan memar. Si bradikinin juga akan merangsang nociceptor, yang mana sinyal nyeri itu dibawa ke ganglion dorsalis dan ke medula spinalis juga. Kemudian merangsang neurotransmitter substain P. Kemudian si prostaglandin juga akan menyebabkan rasa nyeri pada daerah trauma. Nah, dari sana gabungan multifaktor itu akan menyebabkan stabilitas sendi ini menurun gitu. Maka ketika stabilitas sendi menurun, maka secara non farmakologi perlunya limitasi gerakan atau imobilisasi seperti itu. Ya, lebih singkat kayak gitu sih kalau patofisiologi. Udah sih gitu aja ya teman-teman. Maaf kalau nggak ada gambarnya sih, karena belum sempat gambar. Ya udah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.